gitu, sesuai dengan kalau tadi 10 juta bisa jadi 30, kemudian dari sisanya itu pastinya 3 kali lipat. Dia pulang lagi ke rumahnya dan dia ikuti petunjuknya, tidur lagi, dan ketika pagi harinya yang dibuka tasnya itu tidak ada sama sekali uang yang dijanjikan, atau mungkin lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan, sehingga dari keinginannya sementara kemampuan untuk membeli nggak ada, sehingga harus ngutang. Halo, apa kabar Sobat Bunda? Jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Senantiasa dari sini Bunda mendoakan kalian semua dilancarkan segala usaha, ditambahkan rezeki setiap harinya, dan yang pasti kalian semuanya tetap sehat ya. Sobat Bunda, di bincang dari mata spiritual kali ini Bunda akan membahas berita yang saat ini sedang beredar di media sosial mengenai terbunuhnya 12 orang. Mereka ini terbunuh dikarenakan kasus dari penggandaan uang ya Sobat Bunda. Ini sudah berulang kali ya Sobat Bunda masalah seperti ini. Mari kita saksikan bersama bincang-bincang Bunda hari ini. Bunda Sekar Ayunda. Salam Rahayu. Ya, ini kami dari tim ini menampung banyak pertanyaan juga nih Bun dari kasus dukun pengganda uang ini ya yang menelan 12 korban. Iya. Baru ditemukannya ya. Baru ditemukannya. Ya. Sangat mengerikan sekali ya, mengerikan sekali. Nah, fenomena ini kan nggak sekali aja ya Bun, di Indonesia itu beberapa kali juga ada kasus seperti ini. Iya. Nah, sebenarnya apa sih Bun yang membuat masyarakat Indonesia ini masih percaya gitu, atau masih aja ada peminatnya gitu ya kasus penggandaan uang gitu orang-orang Indonesia ini? Iya, heran juga ya. Jadi kalau dari kacamata Bunda, mengapa masih ada sebagian orang di negeri kita ini, yang konon negeri kita ini kan kaya raya ya, tapi masih percaya dengan penggandaan uang ini. Nah, ini dikarenakan yang pastinya ini yang pertama tuh pasti karena masalah finansial kan, pastinya kan. Karena masalah finansial sudah kepepet, mereka tidak berpikir logis lagi. Akhirnya mengambil jalur pintas atau jalur instan dengan program-program penggandaan uang tipu-tipu gitu ya. Itu kalau yang pasti dari Bunda itu pasti karena finansial mereka ingin instan dan hilaf itu ya. Jadi memang kebanyakan seperti itu ya Bun, untuk orang-orang yang suka dukun itu ya, walaupun banyak sekali kan berita-berita itu yang beredar padahal sudah banyak yang itu bilang palsu ya. Tapi masih ada aja yang percaya terhadap hal itu ya gitu ya Bun ya. Iya. Nah, selain itu juga ini orangnya yang memberikan sugesti kepada korban inilah yang lihai. Jadi korbannya ini lengah atau dia itu karena terobsesi dengan uang yang besar, maka logika tidak bermain dalam hal ini. Iya benar. Dan korban-korbannya sendiri kita lihat di berita itu nggak uang sedikit ya Bun, ada yang sampai 70 juta, 100 juta, ya, seperti itu. Benar. Itu atau mungkin karena dukunnya itu pintar mensugesti orang itu atau gimana ya Bun? Iya, seperti tadi. Orang seperti tadi Bunda sudah sampaikan, pintar mensugesti, dia sudah terbiasa, lihai dalam berbicara. Itu yang pasti akhirnya karena lihai dalam berbicara, bertutur kata, dan si korban ini terhipnotis dengan ucapan-ucapan manisnya, maka ya dimakanlah, ibaratnya seperti itu.
Iya, masuk akal juga sebenarnya seperti itu ya. Mm-mm. Nah, untuk Bunda sendiri, apakah Bunda punya pengalaman menarik nih Bun buat dibagikan ke subscriber gitu mengenai mungkin ada klien Bunda atau yang pernah berkecimpung dalam dunia perdukunan ganda uang ini, atau dia juga pernah jadi korban seperti itu. Mungkin di-sharing ke subscriber kita Bun. Oke. Kalau orang yang berkecimpung di bidang itu, Bunda nggak punya cerita. Tapi kalau korbannya, Bunda punya cerita. Iya, boleh di-sharing sedikit Bun untuk jadi pelajaran ke subscriber kita juga ya. Jadi di situ nanti bisa diambil hikmahnya bahwa penggandaan uang itu tidak ada kecuali sulap ya. Jadi kalau memang bisa kita lihat di TV-TV ada pesulap yang menggunakan uang 50 kemudian berubah jadi 150.000 berubah jadi 100.000, itu sulap, itu trik. Itu ada. Tetapi kalau penggandaan uang yang benar-benar dari uang 1 juta berubah jadi 10 juta, itu semuanya adalah tipu-tipu. Jadi ini kisah yang pernah Bunda dengar dari sumbernya langsung. Jadi kisah yang pertama nih, ada seorang bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ini karena terdesak dari ekonominya dia banyak punya istri, kemudian dia juga banyak punya anak, maka beban hidupnya dalam menanggung istri-istrinya dan anak-anaknya inilah menjadi penyebab dia mengapa dia tergiur akan adanya dukun yang menggandakan uang tadi. Nah, itu awalnya itu bapak ini datang ke dukun yang menggandakan uang tadi janjinya. Nah, pertama itu diminta untuk menyetor uang dulu atau menyiapkan uangnya itu. Zaman itu ya tahun 79 lah itu ya, 80 itu, sekitar tahun 80 itu disuruh menyiapkan uang 10 juta. Nah, zaman itu kan banyak sekali uang 10 juta. Kemudian uang 10 juta itu dijanjikannya bisa 3 kali lipat, 30 juta. Dan benar, dia sudah melakukan ritual, dan ritualnya itu juga enggak sedikit ya, banyak ritualnya itu. Konon kabarnya itu harus nyembelih sapi lah, sajen-sajen yang memang dibutuhkan untuk ritual itu supaya benar-benar berhasil. Padahal kalau secara logika ya itu sudah nggak masuk logika, masa uang 10 juta bisa jadi 30 juta ya. Jadi itu yang dilakukan. Kemudian setelah menjalankan ritual dan menyiapkan dananya itu tidak berapa lama, itu katanya masuk ke dalam satu ruangan gitu ya. Kemudian setelah keluar, oknum dukunnya keluar dari ruangan memberikan tas kepada bapak-bapak itu gitu. Nah, bapak-bapak itu pulang, katanya kalau udah sampai rumah itu dipakai tidur gitu. Jangan dibuka dulu kalau belum sampai rumah. Kalau sudah sampai rumah baru ditidurin dan pagi harinya boleh dibuka. Dan itu benar, ditidurin, nggak boleh ada yang megang katanya, itu pagi harinya dibuka dan ternyata memang benar uang itu betul-betul 30 juta. Nah, ternyata ini semuanya hanya trik ya, karena tidak berapa lama ketika uang tadi boleh dipakai sekitar setengahnya gitu, boleh dipakai setengah, tapi nanti harus datang ke sana lagi membawa setengah dari uang itu, dari uang yang sisanya gitu. Nah, setelah uang itu dipakai sisanya, tapi karena keinginan besar dari bapak ini pengen, oh tadi 10 juta kok bisa jadi 30, dia nggak pakai semua. Bahkan kabarnya istrinya dan anaknya itu sampai belum dikasih uang, padahal itu mau lebaran kabarnya, sampai nggak dikasih uang karena dia pengen penggandaan uangnya itu bertambah lagi. Jadi dengan uang yang masih sisa
lebih banyak daripada yang disarankan oleh oknum dukunnya, itu uang itu datang lagi ke tempat oknum dukun dan lagi melakukan ritual. Nah, ritual itu setelah dijalankan dan uang yang tadi sudah dimasukkan kembali ke kamarnya dukunnya itu, dikasih tas lagi yang isinya juga sama ya, penuh gitu, berat gitu, sesuai dengan kalau tadi 10 juta bisa jadi 30, kemudian dari sisanya itu pastinya 3 kali lipat. Dia pulang lagi ke rumahnya dan dia ikuti petunjuknya, tidur lagi, dan ketika pagi harinya yang dibuka tasnya itu tidak ada sama sekali uang yang dijanjikan. Bahkan isinya itu daun-daun yang sudah disusun rapi, dibengket gitu ya. Kalau orang Jawa bilang dibengket, itu dimasukkan ke dalam tasnya itu sampai penuh. Dan dicampur dengan kertas-kertas monopoli itu. Nah, dicari dukunnya ke tempat alamat yang dituju tadi, ternyata di sana sudah tidak ada. Oknum dukunnya itu sudah tidak ada, sudah pergi. Itu kasus yang pertama. Nah, mau dengar lagi yang kedua enggak? Boleh Bunda, biar ada pengalaman sharing ya. Iya, ada perbandingan ya. Itu di situ kesimpulannya kan kita tidak boleh. Ternyata itu yang benar-benar pembodohan dan bohong ya jadinya. Penipuan ya jelas. Nah, yang kedua ini ceritanya sama, hampir mirip ya. Ini ceritanya seorang dari kota B gitu ya, dari kota B ini dia juga sama, tapi ini kejadiannya di Pulau Jawa loh, di Pulau Jawa, bukan tidak di Pulau Bali ya, di Pulau Jawa gitu, di Pulau Jawa kejadiannya, dan peristiwanya sama oknum dukunnya itu disuruh menyetorkan uang, besarannya juga sesuai dengan keinginan kita mau berapa. Nah, karena di sini kabarnya ini bapak dan ibu ini urunan gitu, karena pengen terdesak ekonomi juga kan. Mereka urunan, beberapa orang urunan, dan urunan uangnya itu dikasih ke dukunnya sampai berapa hari gitu. Itu sampai nginep-nginep juga sih, enggak langsung 1 hari 2 hari, itu beberapa hari. Kemudian itu malah justru ditaruh di dos ya, di dos. Jadi uangnya itu 25 juta, itu bisa 3 kali lipat juga dimasukkan ke dos hasilnya, dan ketika dibawa ke rumah dia, beberapa orang itu dibuka benar-benar uang. Tetapi yang di sini perbedaannya, di sini oknum dukunnya ikut nganter sampai ke rumah para korban ini. Setelah sampai ke rumah para korban, dibuka benar-benar ada, disuruh nutup lagi. Kemudian dipegang sama dukunnya itu, oknum dukunnya, dan para korbannya ini disuruh pergi dulu untuk berdoa di satu tempat gitu. Sedangkan uangnya itu dia yang jaga. Ya lengahnya itu kok ya mereka itu manut untuk pergi ke tempat doa gitu, ke tempat mereka punya keyakinan untuk berdoa. Kemudian ketika balik lagi ke tempat lokasi rumahnya itu, yang dimana tempatnya untuk dukunnya berada yang memegang uang tadi, ternyata dukunnya itu sudah tidak ada. Dukunnya sudah lari, dan dalam waktu sedekat itu pun ketika mereka melaporkan ke pihak kepolisian, ya hanya laporan yang diterima. Sampai hari ini korbannya itu tidak bisa diketemukan karena identitas yang diberikan kepada para korban itu palsu. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh dari penipuan-penipuan yang memang tidak pernah ada yang namanya uang itu digandakan benar terjadi, itu tidak pernah ada. Baik, seperti itu ya Bun. Seperti itu. Ada 2 kasus yang bagus sekali buat kita jadi pelajaran gitu ya Bun ya. Untuk tidak ke dukun pengganda uang. Dan mudah percaya. Tapi tadi faktornya sudah sangat jelas kan, karena terdesak ekonomi, finansial, ingin instan. Dan yang pasti seseorang yang punya antusias untuk menggandakan uang itu dikarenakan dia bebannya ditanggung sendiri.
Biasanya seperti itu. Beban yang dia tanggung itu ditanggung sendiri, tidak cerita sama istrinya, atau mungkin istrinya juga tidak mensupport bagaimana caranya gitu. Malah mungkin di rumah ribut, yang penting uang dikasih, nggak mau tahu dari mana dapat datangnya gitu. Makanya stres ya, orang yang menggandakan uang ini stres karena dia punya beban sendiri, nggak ada support system dari orang di sekitar, sehingga dia mengambil jalan pintas seperti itu. Seperti itu. Jadi closing statement, kesimpulan berarti, apakah dukun pengganda uang itu penipuan? Jelas penipuan. Jadi dukun pengganda uang ini jelas-jelas penipuan, dan yang pasti supaya tidak menjadi korban kita semua, itu yang pasti kita harus punya iman kepada Tuhan. Yang pertama, supaya kalau kita sudah punya iman kepada Tuhan dan menjalankan amalan agama kita masing-masing, bagaimana bahwa mau kerja itu mau dapat uang banyak itu logikanya ya bekerja. Kemudian juga tidak harus instan gitu kan. Kemudian yang kedua ya tadi kita harus mengatur pola keuangan ya. Jadi adanya keseimbangan dalam pengelolaan keuangan. Misalnya jangan banyak pengeluaran tapi pemasukannya tidak sama, tidak banyak. Jadi bagaimana itu ya? Jadi pemasukannya tidak seimbang dengan pengeluarannya. Itu membuat imbas dari mengapa ekonominya bisa bermasalah, sehingga ya tadi seperti tadi tergiur ya, kasusnya orang punya istri banyak, sudah enak-enak cuma punya istri satu dengan anaknya, yang istri satu saja dengan anaknya masih banyak yang kesulitan kan, apalagi punya itu. Atau mungkin lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan, sehingga dari keinginannya sementara kemampuan untuk membeli nggak ada, sehingga harus ngutang begitu kan. Sehingga banyak utang, sehingga kepepet untuk membayarnya nggak bisa. Akhirnya ke dukun pengganda uang. Akhirnya ke dukun pengganda uang. Iya, solusinya mereka ke situ. Ada lagi juga misalnya mereka terlibat hutang di rentenir. Itu juga salah satu terdesaknya ekonomi orang, sehingga dia punya rentenir itu kan sangat parah ya. Sehingga kalau misalnya dia sebulan saja hutang-hutang yang lain masih ada, terjebak dengan pinjaman online itu juga kan, mereka banyak yang terjebak di situ, akhirnya utangnya numpuk. Nah, ada orang yang menjanjikan penggandaan uang akhirnya tergiur, maka diambil jalan pintas, sehingga terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan, seperti kasusnya dari 12 korban yang meninggal itu kan. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Bun sudah memberikan pengalaman menarik dan cerita-cerita untuk kita bisa lebih terbuka gitu ya, melihat dunia spiritual. Dunia spiritual tadi yang pastikan buat kamu yang di rumah, yang pasti kuatkan iman kamu ya, iman kalian dalam agama apapun yang kalian anut. Iman kalian mengenai yang memberi rezeki itu hanya Tuhan melalui usaha yang kita lakukan, usaha yang memang benar-benar sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan elemen diri kita, pasti rezeki kita akan lancar dan mengalir senantiasa setiap hari. Jadi itu bincang-bincang kita di program Bincang dari Mata Spiritual. Buat kalian semua yang baru saja bergabung di channel ini, please subscribe, like bila suka. Sampai jumpa, salam.